Kalau Ducati emang lagi bagus, justru Iya. Quartararo takut kalau sampai ada Ducati di depannya dia karena nggak bisa dilewati. Karena secara karakter semua model sirkuit yang ada di dunia ini diwakili ada di Jerez. Apakah mungkin bisa disimpulkan bahwa Jerez ini adalah lapangan bermainnya si inline 4? Jadi kita tuh kalau bikin ini bukan pakai bakar-bakar minyak, bukan. Kita pakai statistik, ya kan, pakai data. Hai, Lucy Wiryono kembali lagi hadir di sini dan juga ada Mas Joni Lono Mulya. Selamat siang, sore, pagi, petang, malam. Semuanya lah pokoknya ya. Karena jam berapapun pokoknya Anda nyalain YouTube, buka aplikasinya, itu ada kita berdua yang siap menemani Anda. Karena gini, kita nih pokoknya minggu ini sibuk banget ya Jon ya. Betul. Sumpah deh, kita tuh baru selesai siaran Portugis GP. Terus lanjut langsung kita harus ngomongin Jerez. Betul. Ini akan tayang kalau nggak salah sih di malam takbiran. Malam takbiran tanggal kalau 1. sama tanggal lebaran kita ya. Hisabnya menyatakan lebaran tanggal 2. Benar. Nah, jadi tanggal 1 Mei ini ada Jerez. Betul. Nah, ini memang benar-benar udah mulai benar-benar gaspol di seri Eropa ini. Betul. Padat banget jadwalnya. Setuju. Menurut Joni, kalau di Jerez ini bentar deh, tapi ini ada satu pertanyaan. Spanyol tuh kan banyak banget sirkuitnya. Betul. Ada Valencia, ada Jerez, terus nah, tapi kenapa cuma si Jerez doang sih yang dapat Spanish GP? Ya. Itu ada hak istimewa apa di Jerez ini? Jadi kalau kita melihat ini berkaitan dengan Dorna pertama kali memegang hak penyiaran, penayangan GP 500 saat itu. Atau MotoGP yang kemarin sempat ada tagline-nya tuh GP 500 gitu. 500 dan beberapa puluh tahun gitu. Jadi tahun 1988 mengakuisisi dan sirkuit pertama yang begitu mendukung adalah Jerez. Oh gitu. Itu sebabnya Jerez jadi bahkan awal-awal Spanish GP. Jerez itu memang Spanish GP dan selalu awalnya sebelum ada round Qatar, round Jepang dulu menjadi ronde pembuka. Oh ya? Dan biasanya ronde pembuka di Eropa juga. Oh gitu. Jadi ini menjadi salah satu benang merah kenapa akhirnya si Dorna dan FIM menjadikan istilahnya penghormatan kepada Circuito de Jerez menjadi Spanish GP atau MotoGP Spanyol. Oke. Kalau di Jerez ini udah 20 tahun dia nge-host MotoGP, bener kan ya? Betul. Ini kan sirkuitnya udah lama banget, udah tua. Betul. Tapi kebayang sih ya kalau rider-rider yang udah lama banget gitu, udah bertahun-tahun juga. Betul. Salah satunya siapa? Dovizioso mungkin gitu. Apa ya rasanya gitu buat si seorang rider yang udah bertahun-tahun race di sini, udah hafal dong. Dan sering buat tes juga kan sebetulnya Jerez ini. Sekarang Jerez dipakai tes untuk MotoGP karena memang kondisi cuacanya di Andalusia ini jauh lebih stabil ketimbang harus pergi ke Inggris atau pergi ke di bawahnya ke Australia. Ya dulu kan di Phillip Island juga tuh, cuma kalau Phillip Island itu handicapnya adalah cuacanya kayak perasaan perempuan, susah ditebak Pak, ya kan? Gitu, bener kan? Bisa kan? Bisa. Oke, sikat. Terus jadi Jerez sebenarnya dijadikan salah satu tempat untuk tes juga. Betul. Nah berarti udah banyak yang hafal dong. Setuju. Dan bahkan kalau kita melihat 2 tahun belakangan sejak pandemi, ini memang ya menjadi bagian sirkuit banyak favorit. Dan bahkan tahun lalu kita ingat bagaimana Ducati dengan Jack Miller-nya berhasil menjadi juara mengalahkan yang notabene katakanlah bahwa Jerez ini identik dengan inline 4. Katanya Yamaha. Betul. Di sini. Iya, ya kan? betul. Tapi kan yang paling banyak menang di sini Yamaha kan? Yamaha. Di Valentino Rossi, kemudian kemarin Quartararo dan ya kita akan melihat juga bahwa setelah tadi Jeng Lucy katakan soal di tesnya, Aprilia pun sempat mencetak waktu yang cukup bagus di Jerez ini. Oh gitu. Jadi jangan salah nih, artinya benar-benar di Jerez ini bukan serta-merta Quartararo, wah ini sirkuit yang aku sukain, favorit, aku pernah menang gitu. Nggak bisa, karena Ducati notabene udah mulai menemukan istilahnya bukan lagi ya momok nih sirkuit yang tikungan teknikal patah-patah. MotoGP itu sekarang udah nggak kayak gitu. Kagak ya sekarang. Dulu ya kalau misalnya berapa tahun yang lalu, John 3-4 tahun yang lalu sebelum pandemi deh gitu. Kita kalau siaran tuh selalu bilang, wah ini sirkuit nggak cocok buat Ducati. Betul. Ini sirkuit nggak cocok buat Yamaha. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Sekarang tuh kayak semuanya hampir-hampir Ducati kayaknya bisa all round, bahkan dari sejak tahun 2020 ya. Kita bisa bilang Ducati ini salah satu pabrikan yang all round motornya. Mau sirkuit yang mana? Aku bisa. Aku bisa. Gitu. Kalau Yamaha memang kalau misalnya yang menuntut
top speed Top dan speed, power galah dia. memang masih nggak bisa Betul, gitu ya, betul. memang masih kesulitan gitu. Jadi ini salah satu menarik di Jerez sebenarnya Ini bisa akan buat siapa aja. Siapa aja, dan kita ingat Oh. 2019 Marc Marquez menang dan 2020 dia sempat cedera. Ini artinya mungkin akan menjadi momentum balas dendam nih buat si Marc Marquez dengan motor barunya, karena motor baru RC213V sendiri belum klop nih dengan Marc Marquez. Mungkin di Jerez yang katakanlah sirkuitnya variatif, ada yang tikungan cepat, tikungan pelan, kemudian straight yang tidak terlalu panjang. Ini benar-benar bisa istilahnya mengeksplor dan meriset ulang bagaimana performa Honda di musim 2022 ini. Ini tipe sirkuitnya apa sih John? Kan kita pernah bilang tuh waktu itu di episode beberapa episode yang lalu di YouTube kita juga. Fast flowing atau stop and go? Gabungan fast flowing dan sedikit stop and go. Jadi lucu ya, sirkuit itu sebenarnya nggak hanya bisa dikategorikan jadi dua itu aja, bisa enggak. jadi gabungan juga Gabungan, gitu. betul. Karena tergantung layoutnya. Ya. Kalau menurut Joni yang paling seru battle-nya di antara semua race yang pernah terjadi di Jerez di tahun berapa? Yang kayaknya nggak bisa dilupakan. Saya 2005 dan waktu itu duel Marc Marquez dengan Jorge Lorenzo di 2013 yang Itu gila sih. dibuang. Iya, Terus iya, dia marah-marah. iya. Terus bukannya langsung balik, malah marah-marah dulu baru dia melanjutkan balapan. Tapi kayaknya ini akan nanti weekend ini nih, kayaknya bakalan seru juga kayak Bahkan gitu nggak sih? juga. Ya pasti Jeng, bagaimana ya di ronde kemarin Joan Mir dan Jack Miller menyisakan rasa penasaran kan. Iya, benar. Dia Jack Miller juara tahun lalu. Kemudian Quartararo, di Quartararo tentu akan mempertahankan ritme kemenangan dan ini sirkuit Jerez nih klop banget dengan M1. Dan juga kita akan lihat sesumbar dari Aprilia. Seandainya Aprilia ini kan udah 5 poin nih, tinggal 2 satu poin. lagi ya? Ya, 2 poin. Dua. 2 poin. Jadi kalau umpamanya bisa podium 2 atau katakanlah menang resmi tahun depan Nggak ada Aprilia konsesi. nggak ada konsesi. Wah, jadi dia harus ngejar podium 2 atau juara? Juara. Oh, Terus wah. KTM juga kan dia ya kalau mamanya Jim Lucy sebut Suzuki silent consistent, dia juga sebenarnya ini ada diam-diam punya keunggulan juga di Jerez. Dia sering ngetes juga. KTM, masa Iya, sih? jangan salah Jeng. Kemarin waktu tes pun hasilnya cukup bagus. Nah, harapannya dengan nanti di Jerez ini cuacanya stabil, mungkin bisa bermain di suhu lebih panas. Hard tapi Hard bisa bannya. dapat. iya, Jeng, Balik betul. lagi gitu ya. Karena waktu kemarin dia mensimulasi di tes pramusim itu di saat tahun lalu itu menggunakan ban hard. Oke, Gitu. nah berarti kalau di Jerez ini memang paling klop sebetulnya sama M1. Betul. Nah apa yang akan terjadi dengan Honda? Menurut Mas Joni, apakah ini bisa? Ya Marc Marquez kan pernah menang di sini 3 Iya, kali kalau 3 nggak kali, salah. betul, Meskipun betul. kamu tahu nggak siapa yang paling banyak menang di Jerez? Valentino Rossi. 9 kali, bener kan? Betul, iya. 9 kali loh Valentino Rossi pernah Valentino menang di Rossi, sini. Jadi iya. dia ini salah satu sirkuit yang dia suka juga. Betul. Terus kalau dia waktu masih race tuh begitu datang ke Jerez tuh kayak dia mukanya beda Iya, gitu. beda. Dan Dia ingat Mugello nggak? pasti lah karena kampungnya gitu Iya, kan. berbagai macam Iya. aksi dia waktu dia di ya kemarin aja kan sampai nggak ada yang nonton, dia naik langsung sapa-sapa gitu, seolah-olah ada penonton. Podium kan Betul, soalnya. iya. Iya benar, pas waktu itu lagi pandemi ya, awal Betul, 2020. kan tidak ada yang nonton. tidak ada yang nonton, close door, jadi dia iya. udah gaya-gayaan, ya gua podium tapi nggak ada yang nonton. Tapi aku tetap dada-dada ya kan Betul, karena mau podium. betul. Tapi emang benar sih gitu Valentino Rossi. Nah, kalau misalnya Honda tadi balik lagi menurut Mas Joni, apakah dengan aku nggak tahu ya, Honda nih kan corneringnya juga dia belum dapat. Sementara kalau klub sama M1 berarti sebenarnya adalah sirkuit yang menuntut juga cornering speed yang cukup bagus. Kalau Ducati emang lagi bagus, justru Quartararo takut kalau sampai ada Ducati di depannya dia karena nggak bisa dilewati. Honda gimana? Jadi Honda ini menjadi pembuktian bahwa setelah kemarin 5 ronde dia mencari bentuk nih seperti apa settingannya. Nah harapannya di Jerez ini ya katakanlah kondisinya kering dari Jumat sampai Sabtu, saya yakin terutama kepada Marc Marquez dia akan bisa menghasilkan atau menemukan setting yang terbaik untuk di Jerez. Karena Jerez ini cukup variatif dan ini bisa jadi modal untuk ronde berikutnya ke Lemang, mungkin ntar ke Mugello, mungkin ke Sachsenring, karena secara karakter semua model sirkuit yang ada di dunia ini diwakili ada di Jerez. Oh,
Masa sih? Iya Jeng. Oh ya? Karena straightnya tidak terlalu panjang. Dan jadi kita bicara sirkuit yang memang bukan yang baru seperti Aragon, kemudian yang Ini bisa dibilang sirkuit yang klasik sih sebetulnya. betul. Ya? Dan ini cukup mewakili bagaimana tadi Sachsenring itu ada, kemudian di Assen itu ada. Nah giliran sirkuit mungkin yang baru-baru ya tinggal disesuaikan karena ya saya rasa Honda dengan V4 terbaru untuk power kayaknya tinggal bisa di fine tune aja udah dapat. Iya, gitu. benar. Iya, Honda tuh kayak tinggal dikit lagi gitu ya Betul, sebenarnya ya. betul. Nah, Suzuki sendiri gimana menurut Joni di Jerez? Suzuki ini pun akan Ngeri nggak? Saya rasa dia akan benar-benar mengeluarkan istilahnya penasaran kemarin-kemarin kan Iya Alex Rins sih. cuman podium, Joan Mir Iya, jatuh. Ini coba dia akan mungkin maksimalkan, terutama dia akan berusaha untuk mencari time attack. Kemudian settingannya saya rasa udah dapet, tinggal ya bagaimana dia mendapatkan konsistensi di saat mulai start awal hingga mungkin ya bisa kabur sejauh-jauhnya. Ini yang memang belum bisa ketemu karena time attack-nya aja masih struggling banget ya, kalau turun Suzuki. naik Iya gitu. benar belum konsisten lah gitu. Betul. Nah kalau Joni aku minta kasih prediksi nih, kita bener loh kemarin kita bikin waktu itu buat Portugis GP ya Portugis kan, GP. terus ternyata Quartararo berhasil dengan ilmu cocok loginya Joni. Ilmu cocok logi katanya kalau bulan April yang menang tuh kayaknya Quartararo. Tapi kalau November mungkin Pecco. Tapi karena April bener deh gitu. Nah kalau menurut sejarahnya, menurut statistiknya yang udah ada. Betul. Jadi kita tuh kalau bikin ini bukan pakai bakar-bakar minyak, bukan. Kita pakai statistik, ya kan, pakai data. Siapa yang menurut Joni berpeluang untuk bisa juara? Podium lah, 1, 2, 3. Ya saya melihat podium 1, 2, 3 adalah Quartararo, mungkin Alex Rins, dan tidak menutup kemungkinan saya sedikit ke Joan Mir. Joan Mir? Iya. 2 Suzuki nih? 2 Suzuki. Wah, iya jadi sih, tapi aku juga. All inline four. Wah gila ya, tapi benerkah begitu? Apakah mungkin bisa disimpulkan bahwa Jerez ini adalah lapangan bermainnya si inline four, di mana sebetulnya power bukan segalanya, tapi membantu. Betul. Tapi sebetulnya kelincahan sasis, cornering speed ini sangat penting di ini Jerez. krusial banget gitu ya. Iya. Oke, baiklah kalau gitu. Ingat ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada apa-apa sama Quartararo. Amin. Aku takut Amin. setiap kali bikin prediksi Mas Joni. Tapi itu bercandaan kita di sini aja ya, jangan sebar-sebar kemana-mana. Saya ingatkan lagi, pokoknya jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ini coba buat kita semua yang nonton di YouTube ini. Terima kasih banyak Mas Joni. Sama-sama. Kita jangan kemana-mana. Aku tuh masih banyak banget yang mau diomongin. Salah satunya pasti penasaran juga tentang teka-teki Pecco. Teka-teki Pecco. Bukan teka-teki silang ya, bukan ya. Nah, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kita juga punya giveaway. Giveaway-nya adalah dari Warung Aku. Bukan yang ini, yang tadi. Jadi, kita tuh punya Holy Dew, ada Holy Ribs, ada Holy Cow juga. Tapi sekarang aku mau bagiin voucher dari Holy Cow 200.000 Mas Joni. Itu bisa buat beli Hokubi. Hokubi itu aku suka banget karena dagingnya empuk. Selembut hati aku. Ada 200.000 buat kalian. Jadi kalau misalnya nanti dicek di website Holy Cow di www.stayholycow.com dan nggak ada di kota kamu, tenang, nanti akan kita kirimin GoPay, langsung ditransfer Rp200.000. Jadi silahkan ditulis komennya apa, punya ide apa, langsung dikirimkan ke kita, nanti akan mudah-mudahan beruntung dapat hadiahnya. Oke?